Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Ramadhani Kusma Putri dari Prodi Hukum NIM 18 20 40 1010. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil seminar saya yang berjudul Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris. Pendahuluan, hubungan interaksi antara manusia dan tanah dapat diimplementasikan sebagai fungsi ekonomis atau tanah di mana fungsi tanah sebagai tempat mendirikan bangunan untuk diperjualbelikan, disewakan, dan lain sebagainya. Dengan aktivitas masyarakat yang semakin luas di dalam berbagai bidang kehidupan, serta semakin bertambahnya penduduk yang berpengaruh juga dibutuhkannya tanah oleh rakyat. Menjadi sebab tanah sangat dibutuhkan kedudukannya terkhusus pada unsur hak kuasa tanah dan hak guna tanah serta hak milik tanah. Salah satu permasalahan yang berhubungan dengan tanah adalah proses tanah yang secara otomatis dimiliki, serta terbitnya sertifikat palsu. Penipuan pengalihan nama akte jual beli tanah sering dilakukan dengan tujuan ingin menguasai sebidang tanah yang merupakan tanah warisan milik orang lain. Pertanyaan penelitian tentang masalah. Yang pertama, apakah menginginkan informasi serta keterangan waris dapat dipidana? Yang kedua, apakah akibat hukum bagi pembeli yang melakukan perjanjian jual beli tanah dengan pihak yang tidak berwenang? Metode. Jenis penelitian. Penelitian hukum normatif menggunakan metode studi kasus. Pengumpulan data, yaitu bersumber pada hukum primer dan sumber hukum sekunder. Analisis data. Penulisan hukum ini menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar. Hasil dan pembahasan studi kasus. Putusan Mahkamah Agung oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 278 garis miring pidana titik B garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berisi penetapan hukuman atau vonis pidana selama 1 tahun dan 6 bulan yang dibebani membayar biaya perkara yang biasanya Rp5.000 atas perbuatan pembuatan akta jual beli dan pemindahan nama kepemilikan yang dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris dengan melakukan tindak pidana ngadar serta melakukan pemalsuan surat atau autentik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Analisa putusan berdasarkan KUHP pidana pasal 263, 264, dan 266. Pasal 263 ayat 1. Setiap orang yang membuat surat palsu atau memasukkan surat yang dapat mengeluarkan satu hak, perjanjian atau kewajiban, keringanan hutang, atau orang yang perbuatan dalam maksud untuk menggunakan surat itu atau untuk menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan berisiko dihukum karena membuka surat tersebut dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara jika mereka menggunakannya. Pasal 264 ayat 2. Dengan disiplin yang sama, barang siapa yang dengan sengaja membuat akte seolah-olah barangnya sesuai dengan aslinya, maka bagian pertama seolah-olah melakukan catatan asli dan tidak dibuat-buat jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Pasal 266 ayat 1. Barang siapa memberi perintah untuk membuat pernyataan palsu dalam akta autentik tentang satu peristiwa yang harus dinyatakan kebenarannya dalam akta dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, tunduk pada hukuman maksimal 7 tahun jika menggunakannya dapat mengakibatkan kerugian. Ayat 2. Dengan disiplin seperti ini, siapapun yang dengan sengaja melakukan perbuatan seolah-olah barangnya sesuai dengan kenyataan karena penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Nah, akibat hukum batalnya sertifikat hak milik terhadap akta jual beli. Pembatalan sertifikat hak milik tanah terhadap atau akta tanah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara disyaratkan oleh atas jurisprudensi atau jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 302 garis miring Stern garis miring 1999 tanggal 8 Februari 2000
yang menyatakan Mahkamah Agung menjelaskan bahwa sertifikat hak milik atas tanah dapat dibatalkan apabila akta tanah tidak otentik dan akta tanah masih bukan bersifat keputusan tata usaha negara atau KTUN. Sehingga kata tanah hanya bersifat hubungan bilateral atau kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak atau tidak bersifat unilateral. Pasal 1320. Apabila terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat. Yang pertama, perjanjian mereka yang mengangkat diri. Yang kedua, kemampuan membuat perjanjian. Yang ketiga, satu hal tertentu. Yang keempat, sebab yang halal. Masalah penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat luas tetap pertanggungjawaban terhadap pelaku pemalsuan sertifikat tanah dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah, pemegang hak atas tanah atau ahli waris. Temuan tentang penelitian. Yang pertama, ahli waris dapat dibedakan menjadi ahli waris dengan gelar umum atau ab istatato menurut undang-undang dan ahli waris dengan gelar khusus atau ahli waris berbakat yang diangkat melalui surat wasiat atau wasiat. Jika ada ahli waris utama dengan sengaja dicoret dari pengesahan atau penjaminan warisan, maka tindakan tersebut dianggap sebagai demonstrasi pidana berdasarkan pasal 263, pasal 264, dan pasal 266 KUH pidana. Selain dapat dianggap sebagai pemalsuan meliputi surat yang mengandung hak orang lain, surat perjanjian, surat yang membebaskan hutang, dan surat yang mencatat peristiwa atau perbuatan dalam pembuatan akta tanah palsu atau mengandung nama ahli waris yang tidak sah dapat dianggap sebagai pelanggaran pasal 264 KUH pidana. Penerapan pasal 263, 264, dan 266 KUH pidana adalah kasus pemalsuan akta tanah sesuai dengan asas legalitas dan kesalahan, di mana pelaku akan ditindak pidana karena kesalahannya adalah pemalsuan yang bertentangan dengan hukum. Yang kedua, pembatalan sertifikat hak milik tanah atau akte tanah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan berdasarkan asas jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 302 garis miring garis miring 1999 yang menyatakan bahwa sertifikat hak milik atas tanah dapat dibatalkan jika akta tanah tidak otentik dan masih bukan keputusan tata usaha negara atau KTUN. Serta kata tanah hanya bersifat hubungan bilateral kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak yang bersifat unilateral. Pembatalan juga dapat terjadi karena kecacatan hukum dalam transaksi tersebut. Produk hukum yang dihasilkan dari pembuatan transaksi seperti pembuatan akta tanah atas sertifikat hak atas tanah disebut pembatalan demi hukum atau rescission. Pembatalan transaksi ini termasuk dalam permasalahan yang tercantum dalam KUH Perdata dalam pasal 1266, pasal 1267, dan pasal 1365. Terdapat 4 syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya perjanjian mereka yang mengiakan diri, kemampuan membuat perjanjian, adanya satu hal tertentu, dan sebab yang halal. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, terdapat kesalahan atau kekeliruan atau terdapat unsur penipuan dalam transaksi, maka jual beli dapat berakhir dan pembatalan demi hukum dapat dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku serta keputusan pengadilan. Penting untuk memperhatikan kejelasan dalam pembuatan akta tanah dan transaksi properti lainnya guna menghindari kemungkinan pembatalan akibat kecacatan hukum atau kesalahan lainnya. Serta untuk mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan dan membuktikan adanya kesalahan, kekeliruan, atau unsur penipuan dalam transaksi tersebut. Report adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.